Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, Musren Bangdes ini hal yang biasa, rutin yang dilaksanakan, agenda setiap kita memasuki anggaran tahun baru. Nah, jadwalnya pun kemarin 1 September Musren Bangdes ini baru tahu saja. Pilih ayat pertanyaan kunaon kan Musren Bangdes. Karena memang desa-desa itu sekarang sedang disibukkan oleh regulasi-regulasi yang tadi itu penurunan anggaran, penaikan anggaran. Anggarannya disusutkan, dipotong. Kemana? Ke COVID. 1 pencegahan, 2 BLT. Jadi jangan aneh pada saat nanti disusun dalam RKPDS dan tidak terrealisasi karena terambil lagi oleh COVID. Hari ini setiap OPD, setiap institusi lembaga manapun termasuk pelaksana teknis dinas di kabupaten, kalau tidak ada Musren Bangdes mau dilayani karena nanti diinput oleh operator kami di kecamatan melalui RKPD online. Jadi jika nanti ujung-ujung dibangun, nah pas ada masalah, oh itu kebijakan Kades, kebijakan RT, ujung-ujung dibangun berarti itu lintas sektoral, tapi tak ujung-ujung. Berarti yang dulu belum terrealisasi direalisasikan pada tahun ini atau tahun depan. Karena udah masuk RKPD online. Nah, jadi yang baru desa Sukaranya melaksanakan hari ini. Karena memang kembali lagi kepada sumber daya manusianya di desa Tesami, Bapak Ibu, Tesami kadang-kadang cepat on time. Seharusnya ini sudah pemotongan APBD seharusnya. Sudah APBD sekarang itu jadwalnya Desember kemarin. 31 Desember ketok APBD. Nah, saya dapat pesan dari Kasih Satgas dan juga Pak Camat, jangan lupa yang nanti di bawah Musren Bangdes nanti itu sudah menjadi bagian yang harus dimasukkan kepada RKPD online. Termasuk daftar urutan tunggu. Contoh, mau kakapar ke desa, kakapar ke kabupaten, kakapar ke kabupaten ke nasional, misalkan PPN. Itu melalui RKPD online. Kenapa hari ini Musren Bangdes selalu wajib diadakan? Karena tadi itu Pak, jadi kalau tidak melalui RKPD online, Musren Bangdes itu cacat hukum. Jadi kalaupun memang hari ini banyak yang tidak melaksanakan Musren Bangdes hanya tulis tonggong, tapi tidak ada dokumen pendukung seperti ini, itu di-delete di dinasnya. Delete, termasuk di desa, tidak boleh. Tapi yang saya tahu tetap harus masuk RKPD online ya Iwan. Wajib. Jadi Musren Bangdes ini adalah fakta hukum, artinya legalitas yang wajib dilaksanakan pada saat kegiatan masyarakat. Tapi mungkin di 2022 yang mudah-mudahan kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, mohon maaf jika kami tidak bisa langsung mengikuti sampai selesai karena harus mengawal distribusi logistik PPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib Musren Bangdes. Maksud tujuan Musren Bangdes kami bacakan. Musren Bangdes adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati rencana kerja pembangunan desa atau RKPD desa tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Mungkin untuk seremonial acara Musren Bangdes akan disilakan atau kami alihkan kepada pimpinan acara yaitu Ketua BPD. Kepada Bapak Sujahadian kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ridho Allah dan inayah Allah, pada pagi ini kita akan melaksanakan Musren Bangdes, di mana Musren Bangdes itu adalah suatu kewajiban yang diatur di dalam peraturan-peraturan dan undang-undang, di mana sakral sekali kalau dalam Musren RPJMDes ini, karena di dalam RPJMDes ini adalah menentukan kebijakan keuangan selama 6 tahun. Untuk itu mari kita buka bersama Musren ini dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Acara Musrem Bangkes dibuka. Selanjutnya untuk masalah pemahaman di dalam pelaksanaan Musrem Bangkes ini, sesuai di dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tata cara Musrem itu diatur dalam Permendes Nomor 16 2019. Alhamdulillah kami pun belajar melaksanakan aturan-aturan tersebut sekemampuan kami. Walaupun kami selalu dengan pemerintah desa selalu koordinasi karena kita ingin melaksanakan Musrem ini sebaik-baiknya sesuai dalam peraturan tersebut. Adapun ada hal-hal kekurangan itu masih sifatnya manusiawi yang paling tergantung SDM di sekolah di PPDT dijakin untuk si minang di PPDT. Kudu molotov PPDT tentang apa Undang-Undang Desa Nomor 6, belum Permendagri, Permendes dan sebagainya. Minggu kita bagaimana? Memang di dalam aturan itu tadi ada dua cara, pleno tentang penetapan RPJMDes dan penetapan tentang RKPDes. Memang seharusnya RKPDes ini untuk tahun 2022 kan dalam aturan yang ini. Karena dikarenakan tadi musibah dan musibah lagi, akhirnya masih akan berubah gitu ya gitu. Jadi mohon untuk para delegasi di DRW-an supaya biasanya dulu itu adalah RKPDes itu adalah kalau RKPDes 2019 diperuntukkan untuk 2021. Bila RKPDes tahun 2020 untuk 2022 dikarenakan sesuatu di pertengahan dijalike akibat musibah, jadi akan berubah. Liur PPDG pikiran tentang masalah itu adalah perubahan aturan. Isuk jam 7 saja sore ganti di Pekendeneng. Apalagi hari ini di dalam Permendes nomor 7 ya tahun 2020 tentang perubahan penggunaan dana desa, itu adalah kelanjutan daripada BLT bantuan langsung tunai desa itu diatur di Permendes nomor 7 tahun 2020 atas perubahan Permendes nomor 11 tahun 2011 tentang skala prioritas dalam penggunaan dana desa tersebut. Akhirnya dirubah di Januari sampai Juni, belum akhirnya mau datang lagi tentang peraturan Menteri Keuangan jika nanti 2 tahun, nanti 3 tahun kan. Tapi untuk ini nanti di season kedua ya, dalam rapat kelulusan yang kedua nanti akan dibahas tentang RKPDes, baru kita berbicara tentang Permendes nomor 7 tahun 2020 disebutkan itu. Untuk yang pertama ini kita akan melaksanakan pengesahan dan penetapan RPJMD tersebut. Untuk itu ikutilah tata cara yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrem ini, tata tertibnya. Maka yuk kita ikuti Musrem ini, tujuan dan ikhlas ibadah demi kebanggaan desa kita Sukaraja dengan tadi kata Pak Kades, Sukaraja yang maju, inovatif dan religius. Yang begitu, mari kita ikuti secara hikmat dan tertib. Untuk selanjutnya kami persilakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa seringkali kami sampaikan untuk masalah di RPJMDes itu sendiri tentunya sudah memberikan sebuah landasan kebijakan-kebijakan 6 tahun ke depan, tetapi setidak-tidaknya untuk menggapai daripada cita-cita kita semua yang 6 tahun ke depan itu tentunya supaya lebih efektif dan efisiensi daripada tataran pelaksanaannya, maka itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu dibagi pada kegiatan-kegiatan per tahun yang dinamakan dengan RKP. Sudah pada jelas pada paham untuk hal tersebut, tetapi yang lebih perlu dimaksimalkan kembali di dalam kegiatan-kegiatan RKP itu sendiri
penyusunan RKP ini sendiri tentunya harus berdasarkan landasan-landasan yang sudah diatur di dalam RPJMDes, sehingga tidak boleh menyimpang dari hal tersebut. Dan ini karena tadi sudah disepakati tentang RPJMDes-nya itu sendiri, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus tetap bersandar pada RPJMDes. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kami tentunya ada strategi khusus di dalam capaian daripada RPJMDes ke depan. Pertama, mungkin perlu kami sampaikan dengan tidak mengesampingkan dari APBD sebelumnya yang belum terrealisasikan. Untuk di tahun 2021 tetap kita akan prioritaskan selama misalnya keuangannya ada. Kenapa kita berbicara keuangan ada dan tidak ada? Karena ya tadi masalahnya klasik, masalah kan COVID. Kemudian dari berbagai dari berbagai dasar pemikiran yang dituangkan di dalam RPJMDes itu sendiri, kami tentunya ada skala-skala prioritas untuk targetan kegiatan di tahun 2000 dari tahun ke tahun, maksudnya dari 2021 sampai 2025 yang akan datang. Karena kami sebenarnya dari 2020 kemarin baru 19 gitu. Cuman persoalannya karena yang tadi ya lemah manusius gitu. Sehingga kita tetap fokus kita di 2021 ke sini. 2020 itu lebih kepada tataran pelaksanaan daripada APBD pemerintahan sebelumnya gitu. Di 2021 kita targetan itu lebih mengedepankan masalah sektor ekonomi, tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya gitu, dan semuanya pada membaca, sehingga kaitan RKP itu sendiri tentunya harus berbasis arah sana ya, arah kebijakan tahapan tersebut. Jadi ulah nikah misalnya kurang dinas targetan mah dinas sikan ekonomi, tapi pas pelaksanaan sorangan kadang-kadang mengarah gitu. Tapi saya rasa kalau masyarakat tidak salah, dari mana-mana hari buntut mah kumaha bulunya masih ius gitu. Lalu salah berarti bapak-bapak ius gitu. Cuman persoalannya kalau semuanya pada mengkawal daripada regulasi yang ada dari RPJM, kemudian RKP, insya Allah kekurangan supir anu mawa mobil saya tinggal bana mual digebrus karena jurang-jurang teuing ya. Jadi tolong hari ini dalami semua daripada regulasi yang ada, karena kita semua sadar bahwa terkadang kita mempunyai kekurangan yang sangat banyak. Kalaupun ada sesuatu silahkan sampaikan kepada BPD, itu aja gitu. Jadi pada intinya tahapan udah jelas di RKP tahun 2021 mah fokus karena ekonomi, meskipun nanti ada rincian-rincian tentang di 2001 itu yang ekonomi yang gimana gitu. Ya, tapi yang jelas adalah dasar-dasar daripada untuk pertumbuhan ekonomi dulu, lebih kepada menguatkan perencanaan. Salah satu contohnya misalnya untuk wisata, kita mungkin akan fokus di perencanaan saja, dan implementasinya itu di 2022. Tidak gampang, tadi sudah disampaikan untuk masalah untuk pengembangan ataupun menciptakan wisata itu sendiri. Ada sebuah proses yang sangat panjang, sehingga Bapak Ibu semuanya, kami terus terang saja kepada Pak Sekdes maupun kepada BPD, jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu kita datangkan konsultan, kita datangkan konsultan. RPT benar jadi saud Pak Kabit,
ajakan konsultan. Da urang mah bodoh. Imus bodoh teh gitunya. Maksudnya bodoh teh urang mah bodoh dalam bidang wisata. Lemah dalam bidang wisata. Tapi minimal urang boga cita. Itulah mungkin potensi urang, dasar urang, modal urang di dinya. Insya Allah lamun modal dasar dilaksanakan secara kebersamaan, pemikiran yang sama, pandangan yang sama, langkah yang sama, insya Allah ini akan meminimalisir tantangan yang begitu berat ke depan. Dan nanti tadi juga kami harapkan juga ini semua tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa, tapi tanggung jawab kita semua. Mari tegur si Pius kalau ada kekurangan. Bukan kalau ada kekurangan, pasti banyak kekurangan. Terutama para BPD sebagai wakil rakyat. Tapi BPD wakil rakyat ini mah luar biasa gitu. Gitunya. Wakil rakyat itu cuman biaya dan aspirasi, gaji sinangkur, ketua gengkur 6 juta. Gitunya gitu. Dan alhamdulillah hari masalah dandanan mah teh eleh-eleh deui. Gitunya minimal ngapendeng di tataran pemerintahan desa. Inilah identitas Desa Sukaraja. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini adalah ruang dan waktu untuk merumuskan ke depan bapak-bapak tentang Desa Sukaraja berdasarkan RPJMDes, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di wilayah masing-masing. Jadi kalaupun ada masukan tambahan, itu tetap berdasarkan arah kebijakan yang tadi. Ya, arah. Jadi tentunya soal. Jadi tentunya soal kesan pina. Arek ke Jakarta, geus digariskeun jalan teh ka Beladi. Oh, anjing panggala ka Cianjur, hayo anjing panggala ka dieu tungguna hese nepi. Fokus dan tadi semua kegiatan berbasis masyarakat. Yang dimaksud dengan berbasis masyarakat salah satunya di dalam perencanaan ini juga tidak lepas dari pemikiran bapak-bapak dan ibu makarep Yus makarep carekan tuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi barokah. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberi umur panjang dan insya Allah kita terlepas dari cobaan pandemi corona yang sekarang lagi. Saya diskusikan kepada yang lain, kepada kepala seksi. Saya lebih fokus di sini karena yang mengundang adalah Pak Kades. Kami beliau adalah ingin menyepakati tentang RPJMDes. Atau saya RPJMDes? Ketua BPD, Pak Lurah semua menjelaskan apa itu RPJMDes. Sebetulnya kalau emang ngeri-ngeri sedap gitu. Kenapa demikian? Ini merupakan janji politik. Pak Kades kampanye itu di dia waktu yang kapilih akan melaksanakan ini. Terus terang aja ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap. Tapi mudah-mudahan intikat Pak Kades yang terpilih itu menjadi kita. Amin. Ketua BPD betul sekali bahwa ini merupakan bentuk penjabaran yang akan diimplementasikan, dan ini adalah buah dari reformasi. Kalau dulu zaman Pak Harto ada GBHN di pusat, sekarang di bawahnya ada KPD di daerah, di sini RKPD Sentul. Itu bentuk dari di atas RPJMD selama 6 tahun Mbak ya. Selama 6 tahun janji-janji politik Pak Kades tanda kutip ini akan dilaksanakan dokumennya ini.
Pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya itu nanti di breakdown, dicicil selama 6 tahun. 6 tahun. Naon wae anu dilaksanakeun, di antaranya baru adalah kahayan Pak Kades baheula teh ingin ngabangun memanfaatkan lahan yang ada di Desa Sukaraja, lahan desa ya, itu menjadi DTW. Apa DTW itu? Daya tarik wisata atau pusat destinasi tanda kutip. Itu pun seharusnya nanti itu harus disusun dulu MS-nya Pak, visibility study-nya layak tidak sih, baik secara ekonomi maupun nanti ke depan itu kira-kira laku dijual mah. Nanti jangan-jangan nanti di akhir tahun kan jadi pamupur atas pamupur. Nah itu emang karena ini janji beliau, mudah-mudahan ini terlaksana dan mohon dukungan dari semua. Ya, tidak ada lagi satu RW atau kedusunan saya telah dukung petak semua dukung, tidak ada. Cuma hanya alat. Yang jelas keinginan tersebut harus dilaksanakan, diupayakan. Mungkin ada sedikit pengalaman Pak, karena terus terang aja saya pernah di Bapeda juga bagaimana menampung aspirasi atau rencana pembangunan dari desa itu mulai dari Musrembang Dus kayak terus Musrembang Des, naik lagi ke Musrembang Ket, nanti Musrembang Kabupaten, puncaknya ada di Musrembang tingkat nasional. Nah kita sebut ke Musrembang Kabupaten. Di Kabupaten Sukabumi itu Pak ada 386 desa dan kelurahan. Bayangin 386 desa dan kelurahan. Persediaan ke jalan saja misalkan 1000 meter, tangan 386. Wah kira-kira kesana. Jangan-jangan ini mah hanya mimpi, tapi ada trik Pak Kades, trik untuk merealisasikan. Pengalaman aja lah, saya tidak akan diberikan kepada jasa lain Pak. Emang sekarang ada era digital, artinya semua itu menjadi kewajiban bahwa hasil Musrembang Des naik ke Musrembang Ket itu harus online, artinya harus data digital. Itu sebagai pendukung, tapi ada jalan lain sebetulnya ngarebutkeun misalkan tadi jalan 1000 meter diperebutkan 386 desa dan kelurahan. Pak jika nanti dalam tahun itu mau melaksanakan kumaha triknya ada sedikit. Saya juga pernah menjadi kasubag program dulu Pak, yang menampung perencanaan di irigasi dulu berkorak kita hayang irigasi Pak. Hari ayah 10 irigasi contohnya, kalau di Mikahnya udah pengacaranya kita mah emang wajar saja jika diurus-uruskan silaturahmi. Ya silaturahmi, tanpa ada silaturahmi bukan terakuti Pak, ya artian silaturahmi yang benar positif, bukan berarti silaturahmi bawa apa bawa nggak ada. Sekarang nggak ada gitu-gituan. Yang jelas ketika kita misalkan ingin perbaikan jalan lingkungan atau ini sekian kilometer diperlukan sekian, maka harus ada orang khusus di sini lah berkomunikasi dengan dinas pemukiman. Dulu saya kemarin 3 tahun yang lalu saya menjadi kepala bidang kawasan pemukiman yang menangani jalan lingkungan. Kebetulan di sini juga ada dibangun lah jalan lingkungan. Bukan berarti saya ingin menjadi modal saya loh. Kalau tanpa ada komunikasi Pak bisa itu cukup lama. Itu dibangun komunikasi, koordinasi, musyawarah pembangunan dilaksanakan, tapi dokumen-dokumen itunya fisiknya harus ada satu lamil di dinas itu. Ya, tolong ini nggak ada gituan Pak, nggak ada gituan. Saya sekarang nggak ada, tapi yang jelas akan lebih perhatikan daripada tidak ada. Ya. Jangan kalah sama di selatan Pak. Yang di selatan itu yang kepala desa itu pada datang Pak.
kalah oleh utara aja, karena mereka sadar keterjauhannya, ya. Mereka sebenarnya ini datang di digitalnya ada, fisiknya ada, kayak gitu deh Pak, tuh track gitu kan. Kayak itu pengalaman saya, tapi positif kan, dalam artian itulah yang namanya silaturahmi, itu kan mendatangkan rezeki, umur panjang gitu kan, itu lah benar, yang benar itu mungkin trik untuk sana. Selanjutnya yang berkaitan dengan yang menukik, yang waktunya 10 menit sebetulnya nggak cukup ini, terus terang aja. Kalau menukik kepada, kalau tadi kan bagaimana menerjemahkan atau melaksanakan RPJMS, janji-janji Pak Kades dilaksanakan tahunan ini, gitu ya. Tapi tolong apa disikapi, jangan sampai menjadi bumerang kita, ya. Bisa dibalik gitu. Ke BPD calon kepala desa ditulisnya itu ada laksana tulis. Itu emang cukup berisiko juga ya. Berkaitan mungkin kalau waktunya sedikit lagi ini, sebetulnya langsung aja Pak. Saya diundang ke sini bagaimana melaksanakan mengimplementasikan KHYA nomor di 2022 ingin membangun destinasi atau DTW baru untuk memanfaatkan lahan seluas 1,7 hektar. Dek di jurnal di itu kan, ya. Itu terus terang langkah awal sekarang harus menyusun FS dulu Pak, menyusun dokumen, visibility study, studi kelayakan yang betul-betul independen. Ini ke konsultan itu seberapa lah ke konsultan mutlak lupa. Ini layak tidaknya itu dibangun untuk destinasi. Apa saja yang akan ditampilkan di sana itu nanti di konsultan. Keinginan kita seperti ini nanti diterjemahkan dalam bentuk FS oleh konsultan. Nanti saya berjanji lah akan membantu Pak. Karena persyaratan dari ingin dibangun oleh baik dari APBD maupun dari APBN, dari Kementerian DAK terutama, itu adalah hak kepemilikan lahan. Di Sukabumi sekarang ada penawaran, terus saja beberapa pilihan banyak banget tidak terlaksana Pak. Kenapa? Karena kepemilikan lahan, status lahan yang tidak jelas. Ini nanti status lahan harus jelas bahwa ini adalah lahan desa yang memang hal-hal yang artinya legal untuk dibangun. Gimana cara memulainya? Pertama tadi bikin site plan, ya, site plan, terus secara keseluruhan, nanti fokus di FS yang dari bagusannya. Untuk membangun pariwisata itu tidak ansih destinasi. Kalau saya jelaskan ini emang cukup lakukan. Nanti khusus lah kita Pak Kades, ya. Kita acara khusus yang membangun ini apa menerangkan menjelaskan ini ya. Saya siap kapan saja dengan BPD dengan yang lain khusus untuk menjelaskan kriteria dan syarat-syarat desa wisata itu seperti apa sih, bagaimana cara untuk mencapainya, apa saja yang perlu. Itu khusus waktu khusus untuk apa membahas itu nanti sebelum menyusun FS tadinya. Kita khusus menulis seperti apa. Jangan sampai kita hanya sebatas melaksanakan janji-janji saja. Nanti kesana kita justru menjadi pamor berbatul. Nah, tahunnya akan datang. Ya, pengenalan berat. Terusnya saya akan membahas khusus membantu Pak Kades. Dan saya berjanji karena saya secara pribadi juga orang Sukaranya, Pak, monggo Pak Kades untuk mengimplementasikan membangun secara keseluruhan dalam arti bukan pada konteks pariwisata saja. Saya akan membantu minimal buka kewauhan di dinas-dinas yang berkaitan dengan infrastruktur. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya juga lama di sumber daya air, di irigasi, saya juga pernah di PU, bahkan status saya sudah jadi kepala bidang, diturunkan. Di Perin juga saya 3 tahun, status saya di kepala bidang.
di pertanian lagi. Makanya insya Allah bikin yang menjadi, saya berjanji akan membantu Pak Kades untuk bagaimana merealisasikan ikhtiar Pak ya. Karena saya juga orang sini, ada kebanggaan untuk di sisa hidup ya, dia akhir-akhir hidup kan Pak, tos 50 tahun kalau rumah kita untuk membangun desa. Dan saya Pak Yus itu bukan siapa-siapa, dan sedikit saya juga membantu kahayang jadi kepala desa. Mudah-mudahan keinginan beliau itu sesuai dengan idealismenya. Yang saya lihat dulu itu Pak Yus itu kan seorang idealis. Terus Pak, ya sekarang buktikan jauh Pak. Dan saya berjanji Pak BPD ya akan membantu lah, minimal memperkenalkan dengan rekan-rekan. Dan tanpa ada itu kita bersama. Untuk membangun ini juga nanti bila belum kementerian lah, kementerian di Jakarta. Terus terang saja, tahun ini saya ada data di sini banyak Yus infrastruktur yang akan dibuat kementerian. Permasalahannya tapi apa? Khusus yang beririsan dengan wisata. Ada pulau yang tidak terserap Pak, tidak terserap karena status lahannya. Yang mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dan kita status lahannya jelas. Itu yang perlu diperhatikan Pak. Saya janji seperti apa desa wisata nanti ketika akan melaksanakan, saya siap untuk menjelaskan ini khusus Pak, karena ini perlu pemahaman yang seksama untuk kita ya. Khusus untuk desa ini, saya orang sini, nanti kita khusus membahas seperti apa desa wisata ya. Sedikit gambaran Pak, desa wisata itu sekarang ini menjadi ikon Jawa Barat. Karena saya di Jawa Barat itu sudah mencanangkan Pak Ridwan Kamil itu bahwa wisata menjadi lokomotif ekonomi. Bayangin Pak, lokomotif ekonomi. Demikian juga di Kabupaten Sukabumi Pak Bupati itu menjadi nomor 2, wisata itu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Makanya yang namanya pariwisata sedang digalakkan, semua ingin menjadi desa wisata. Nah kadang-kadang tidak tahu apa saja sih ke dalam desa wisata itu. Naon wae sih lebih jual. Saya di sini terus terang aja kepala bidang industri dan kelembagaan pariwisata. Bagaimana membangun pariwisata dari mulai komunitasnya, membangun komunitas, terus bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di kita. Dari Sukaraja itu kami itu udah ada beberapa pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ada 16 sub bidang ya, itu termasuk pariwisata. Artinya ketika berbicara ekonomi kreatif dan pariwisata, berbicara bukan hanya destinasi itu Pak ya. Kurang mau wisata kategorinya itu telepon tadi wisata bukan MC itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan musrenbang desa yang dilaksanakan di Aula Desa Sukaraja. Terima kasih untuk kegiatan musrenbang desa ini, Desa Sukaraja pertama kali yang dilaksanakan di Kecamatan Sukaraja. Terima kasih alhamdulillah ya Pak BPD. Terima kasih pada Kepala Desa Sukaraja telah melaksanakan hari ini DEPES paling pertama yang dilaksanakan sesuai dengan panduan desa musyawarah rencana pembangunan itu sudah biasa dilaksanakan forum musyawarah antara pemerintah desa juga dengan BPD juga dengan unsur masyarakat, khususnya untuk penetapan RKP desa di tahun 2021 juga untuk DU RKP untuk kegiatan tahun 2022 yang akan dibawa kepada musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang tingkat kecamatan. Terima kasih juga kepada Pak Kabir Wisata yang memberikan support yang kepada desa Sukaraja. Tetapi mungkin itu langkah-langkahnya juga harus ditempuh karena ada
dalam RKPD tingkat desa. Jadi nanti kalau diusulkan ada proses diinput antara PD desa dibawa ke RKPD musrembang kecamatan, terus ada itu sudah ada di situ. Nanti jangan Pak Kapit masih sahdei sudah ada ini di dalam inputan RKPD desa, kemudian dibawa kepada RKPD kecamatan dan kabupaten gitu. Tetapi itu pun juga harus berdasarkan ada di RPD MDes. Jadi semua yang ada kegiatan pada bidang pemberdayaan, pembinaan ataupun pembangunan harus masuk ke RPD MDes dulu. Dari RPD MDes masuk ke RKP tahun per tahun. Kalau kegiatan atau perencanaan dari RPD MDes, alhamdulillah nanti selamat kalau bisa oleh BPK. Hari ini kita berlomba-lomba untuk meraih itu. Kalau kita berdiam diri tidak bisa Pak. Ya. Silakan. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala desa ya Pak. Untuk kegiatan SAB, silakan Pak. Yang penting ada tanah hibah. Betul. Ngusulkan tapi kayak tanah hibahnya sengketa biasa. Ya. Itu tanah hibahnya harus diperhatikan. Dibuatkan itu seperti proposal Pak. Dan usulan RKPD yang masuk dari desa ke kecamatan dibilang Pak. Mana anu lengkap ditinggalkan. Ya. Jadi diproposalkan satu kegiatan. Misalnya pinggir ada desa wisata, baik dari bidang ekonominya, bidang pembangunan itu disusun Pak. Mulai dari pendahuluan, persetujuan sampai dengan lahannya. Lahannya iya sengketa tanah pinggir ya. Aman atau tidak? Ada hibah tidak dari masyarakat? Setelah itu kita nanti di satu-satu diseken oleh kecamatan Pak, masuk ke tingkat kabupaten. Tetapi itu juga perlu dipikirkan lagi. Alhamdulillah hari ini ada pakar wisata di sini Pak. Nanti ada catatan khusus di situ Pak. Betul sekali itu. Diperhatikan, tetapi diikuti alur-alurnya seperti apa. Sistemnya diikuti. Tidak bisa langsung tidak bisa. Mudah-mudahan tahun depan Sukaraja dari pihak sektoralnya segera lebet ya Pak. Yang penting kita mampu manfaat aja lah. Kita tidak berharap dari anggaran dana desa, tetapi untuk DWRKP silakan disusun mulai hari ini, karena biasanya pertengahan Desember nanti itu akan ada pengumpulan KKPD online dan Januari sudah ditutup lagi yang akan menjadi bahan untuk muslimat kecamatan. Itu yang saya harapkan nanti BPD bekerjasama dengan masyarakat mana hukum lalu pada diusulkan mereka difasilitasi pemahamannya, gitu, pengelesaraannya yang Pak Kades tolong itu dimusyawarahkan bagaimana tindak lanjutnya gitu. Jadi kalau untuk sampai meninggal seperti itu kan bukan tugas hanya puskesmas saja, tetapi harus kita sama-sama kerjasama ya, dari mulai perangkat desa, mungkin tokoh masyarakat ya, itu tokoh semua tokoh masyarakat yang ada di desa Sukaraja ya, itu untuk penanganan yang COVID yang sampai meninggal itu. Kalau misalkan hanya sebatas masih gejala atau misalkan masih untuk isolasi itu masih bisa ditangani sama pihak puskesmas juga dengan satgas ya, yang juga dan ada yang di pada juga ya. Tetapi kalau sudah sampai ke masalah yang itu meninggal itu masih belum ada pemecahannya gitu ya. Mungkin titip satu lagi ya, karena sekarang masih pandemi untuk 3M-nya itu ya, tetap harus memakai masker, jaga jarak ya Bu ya, itu harus tetap dilaksanakan. Kemudian cuci tangan itu ya, sekali lagi ya, tolong terus dilaksanakan untuk mencegah pandemi COVID corona ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan dokumen RPDS dan KPDS Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Baiklah, mohon izin Pak Ketua, karena tadi waktu juga kita dibatasi ya.
tadinya saya ingin memaparkan semua hasil rumusan, analisa dan kajian gagasan-gagasan atau usulan yang telah kita himpun dari Bapak Ibu sebagai delegasi KRW-an, yang mana sudah menyampaikan beberapa usulan waktu itu. Kalau saya hitung itu ada 871 usulan keseluruhan dari KRW-an maupun dari lembaga-lembaga. Kami setelah melaksanakan tahapan sebanyak 8 tahapan penyusunan RPJMDes dan RKP. Ya, dari bulan Februari sampai hari ini terakhir, walaupun terkendala COVID, jadi ada molor sedikit. Ya, dari 8 tahapan tersebut, dari 7 tahapan sudah kita laksanakan. Itu kita melaksanakan sebanyak 8 kali musyawarah desa, dari mulai musyawarah kerusunan, musyawarah kelompok-kelompok, dan terakhir kemarin diskusi kelompok untuk meruncingkan, menyempurnakan dokumen RPJMDes yang kita susun. Nah, hasil akhir dari dokumen RPJMDes yang telah kita susun selama beberapa bulan, kami merumuskan dokumen RPJMDes. Mohon izin Pak Bu, karena usulan yang kita himpun ini banyak, ya sangat-sangat banyak, dan setelah kita rumuskan dan kita kelompokkan menjadi beberapa bidang, sub-bidang dan kegiatan, itu hasil dari pengkajian dalam 4 bidang yang diamanahkan oleh Permendagri dan Permendes, ya 5 bidang, 5 bidang. Kami menyusun menghasilkan 26 sub bidang dan 132 sub kegiatan. Nah, ini dokumennya, hasil usulan atau gagasan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kita. Setelah kita kaji, kita analisa apakah itu relevansi atau tidak dengan visi misi kepala desa. Ini hasilnya ada 132 sub kegiatan. Ya. Nah, ini pasti akan memakan waktu sedikit lama untuk dibacakan. Apakah saya mohon izin gitu ya? Apakah sudah cukup saja, jangan dibacakan atau gimana? Fotokopi saja. Alhamdulillah. Oke. Selain alhamdulillah, karena itu juga bagian dari yang transparansi kita perencanaan. Nanti setelah kita tetapkan, dokumen perencanaan ini akan kita bagikan kepada RW. Selain itu, kita akan sediakan juga publikasinya di website kita, di media sosial kita yang pemerintah desa, itu akan kita publikasikan untuk dokumen RPJMDes-nya. Baiklah, Penten, Pak Ketua, pas diizinkan Penten tidak dibacakan untuk dokumen RPJMDes-nya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mukon dimahatos tadi di Payun, kurang sumber namanya 10 menit. Alhamdulillah, pandangan resmi dari BPD dalam penyusunan adalah tahapan RPJM desa. Itu alhamdulillah, tapi dari awal selalu koordinasi dengan pemerintah desa dan tim 11. Terima kasih kepada tim 11 yang sudah bahu-membahu menarik aspirasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, agama, dan semua lembaga-lembaga yang berada di wilayah desa Sukaraja melalui proses. Nah, itu adalah tim 11. Alhamdulillah saya terus masuk di RPJM tersebut. Jadi RPJM desa di Sukaraja bukan apa-apa, karena kami pun yang jadi saksi. Jadi kalau masyarakat ada atau dari instansi manapun yang bertanya tentang RPJM desa Sukaraja, apakah otentik atau berdasarkan lamunan dan khayalan, langsung aja adanya ke BPD aja dulu, ya. Kami sangat mengapresiasi terhadap tim 11 Pak Iwan. Makanya sebetulnya penyusunan RPJM itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tidak. Tapi dia mengevaluasikan dulu, begitunya. Jadi di mana kita itu di dalam penyusunan RPJM itu diatur oleh Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan Permendes nomor 17 tahun 2019. Di desa itu ada tentang pembangunan desa. Tentang pembangunan desa itu terdiri dari perencanaan desa.
perencanaan desa itu terdiri dari apa? Satu, penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Jadi sekilas pandangan BPD itu melaksanakan aturan tersebut. Di mana aturan tersebut kami di dalam menarik aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat dan lembaga-lembaga lain, maka kami kaji dulu bahwa yang diusulkan, yang diajukan masyarakat dan lembaga-lembaga tersebut dilihat, karena yang akan menjabarkan usulan-usulan tersebut itu adalah visi misi kepala desa yang akan menjabarkan, sekali lagi, supaya orang kuningan anu ngajabarkan usulan dari masyarakat dan lembaga-lembaga anu sanesna dijabarkan oleh visi misi kepala desa. Visi misi kepala desa dijabarkan dalam RPJMDes itu bayuannya gitu. Jadi usulan bapak-bapak itu atau usulan dari masyarakat dan lembaga yang lainnya itu akan masuk di dalam visi misi kepala desa, dijabarkan oleh visi misi kepala desa. Dari visi misi kepala desa dijabarkan di dalam RPJMDes, dan dari RPJMDes itu akan dijabarkan di dalam RKPDes. Itu kalau RPJMDes berfungsi selama 6 tahun, RKPDes selama 1 tahun. Jadi dicicil di beberapa tahun itu akan dijabarkan oleh RKPDes. RKPDes diajukan ke kabupaten atau kota supaya masyarakat tahun sina RPJMDes deh. Dan itunya rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu kumaha prosesna tah medisa lagi mana peraturan itu tah peraturan 114 dan nomor 17 Permendes dan Permendagri. Jadi karena takutkan gitu kata Pak Herma menyusun RPJMDes itu berdasarkan abal-abal, khayalan dan lamunan gitu kan. Dan itu tidak sah secara hukum, karena RPJMDes harus berdasarkan hukum beraturan. Maka usul ini ada penetapan secara hukum, legalitas secara hukum. Pandangan dari BPD itu, karena BPD mengikuti per tahap dalam penyusunan RPJMDes tersebut, alhamdulillah bahwa sekemampuan kita di dalam manipulator tersebut, alhamdulillah RPJMDes itu adalah menurut pandangan dari BPD sudah memenuhi syarat, tinggal nanti proses penjabaran di dalam RKPDes begitu. Adapun saya tadi tentang inovatif, karena tadi Upakades Kalangku, naon sina ada inovatif teh perbuatan sesuatu yang menjadi meningkat tentang masalah kebaikan. Kebaikan di sini apa? Desa yang sebenarnya yang jadi fokus dalam inovatif tersebut itu adalah di bidang ekonomi dan pariwisata, Pak Iwan. Jadi kayak gampang ngebawa-bawain proposal ini. Ya. Jadi Sukareja itu adalah tentang ekonomi dan pariwisata. Supaya dijelaskan, makanya itu tadi kenapa Pak Kades Kaliwat tentang inovatif itu adalah tentang ekonomi pariwisata. Jadi dia akan memanfaatkan adalah tanah desa berapa 30 hektar, 3 hektar. 3 hektar. Makanya di posisi Sukareja di RW 17 itu akan masuk kepada pariwisata kampung dongeng, bisa kerja dongeng gitu. Cuma dana miliun, mudah-mudahan kayak begitu kayak mudah-mudahan begitu, terutama di dinas pariwisata tolonglah cintain berdirilah rumah bus Kementerian Pariwisata PUPR ya, mudah-mudahan bagaimana nah supaya gede dan itunya. Jadi kalau masalah tadi RPJMDes itu menurut pandangan resmi dari BPD itu udah fix sesuai dalam aturan memenuhi tahapan. Tahapan RPJMDes ada 8 tahapan. 7 kemarin adalah setiap ada tahapan selalu tim 11 pemerintah desa dan BPD selalu rapat koordinasi, selalu evaluasi apa kurangnya, apa lebihnya, yang bagaimana harus ininya, sesuai dengan tidak visi-misi kepala desa, sesuai dengan apa kebijakan daripada pemerintah daerah. Ya. Jadi RPJMDes kudu selaras dengan RPJ daerah dan nasional kan gitu. Nah untuk itu alhamdulillah matakan namun naon RPJM cuma bener tuh kita RPJMD menangan namun lain boleh bisa berhubungan dengan BPD itu boleh banyak karena BPD itu mengikuti setiap tahapan baik-baiknya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan usulan bapak-bapak cara lembaga itu tahun genap tahun dijabarkan dari KPDS
Jadi ulah itu ngomong RPJMD Senaya, ada usulnya luar tidak RPJM. Kayak gitu. Sedikit kalau luar dari RPJM, maka itu mau ditampi gitu lagi. Mau disakit gitu lagi. Maka akhirnya mah ayah sistem tadi online gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah gitunya. Senang nggak bohong PPD Irham, PPD ngawasi sedang tentang apa RPJM mana so. Taruh seksi negatif 11. Kemudian seksi 11, apakah sesuai dengan ininya? Apakah sesuai dengan ininya? Kayak gitu. Bahkan ada kubat kapotan, senang totan. Ayo masuk tuh nak. Terakhir itu kapotan, dedat gendengnya. Gitu. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah menurut bapak-bapak pandangan PPD itu sesuai dalam aturan apapun yang diusulkan oleh bapak-bapak semua sudah tertuang di RPJ untuk kebijakan nanti pelaksanaan selama 6 tahun. Bahkan ada lebihnya Pak Iwan warga Sukareja ternyata SDM di atas rata-rata. Bagi siapa? Bagi siapa? Ternyata bagi yang masyarakat yang selama ini adalah berdiam diri, yang selama ini orang jarang berbicara, jarang berdoa di dalam pembuatan usulan-usulan terhadap pemerintah desa. Sekarang yang efektif, efisiennya Pak, usulan-usulan itu dari orang-orang yang selama ini banyak diam diri, dari kalangan cek kurang menendah, padahal dia itu punya potensi-potensi di dalam mengajukan usulan-usulan tersebut. Maka itulah yang akan jadi prioritas kami, karena usulan itu tepat dengan misi-misi kepala desa, tepat dan sesuai dalam aturan tersebut. Jadi bahwa RPJMD ini adalah betul-betul menurut pandang PPD udah lebih sesuai di dalam mekanisme yang tertuang di dalam aturan tersebut. Umargi waktu saya 10 menit, mungkin segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya menyampaikan pandangan tersebut ya, karena tadi inovatifnya adalah ekonomi dan pariwisata, berarti malah jadi kami pariwisata penelitiannya. Untuk itu silakan dari Bapak Kapit Pak Iwan untuk menyampaikan pandangan resmi umum tentang RPJMD itu. Waktu dan tempat kami silakan. Bidang sosial. Jadi kalau tidak salah ini berapa bidang, nanti kita kompilah buat semuanya supaya jangan sampai kita terbuang waktu percuma. Karena tadi melihat tata tertib yang ada, kita juga harus lebih efektif dan efisien gitu ya. Itu ada 15 Pak, 15 sasaran pokok dari RPJMD yang kami buat. Dan insya Allah karena hari ini prosesnya sudah panjang dilakukan, hari ini hanya pengesahan mungkin ya Pak Ketua. Jadi tidak ada lagi sebuah perdebatan yang panjang. RPJMD nanti akan bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri yang akan mengesahkan. Pak Ketua minta izin atau minta pandangan dulu. Apakah langsung kepada pandangan 2021 supaya mempersingkat waktu? Ya, karena tadi ada acara seperti itu ya kalau sudah salah Bu Sekretaris. Jadi karena kalau misalnya abdi duduk dehela itu sok jadi kagok heula yang bareng kopi gitu Pak. Kita langsung aja kepada ini ya, targetan kita di tahun 2021. Tapi sebelum kita membacakan target 2021, di dalam kita akan membacakan dulu akhirnya kesimpulan daripada RPJMD yang kita susun bersama-sama, sehingga kita menyimpulkan di dalam RPJMD itu sendiri ada prioritas pembangunan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja tahun 2021. Itu. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang religius melalui layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan formal maupun non formal. Implementasinya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat bahwa di wilayah kami di Desa Sukaraja, Pak Iwan, alhamdulillah tahfiz berjalan, bahkan muridnya sekarang sudah 150 orang. Dan enggak yang hari ini jadi santri di sini 150 orang. Bahkan itu untuk 2021 saja, untuk tahun ajaran berikutnya sudah banyak yang daftar lagi. Alhamdulillah kita di backup, pendirinya adalah Bapak Arif Ridwan. Terima kasih, semoga beliau sehat yang selalu. Karena kita benar-benar
urang mah urang Islam, piraku tengah lirikan agama. Sagoreng-goreng lagi tetap sanajan urang jelma baraga jul cek batur, tapi ketika agama Islam tidak berkembang, kita yang terdepan untuk mensukseskan Islam. Yang selanjutnya dari tahfidz itu sendiri, karena kita sadar bahwa kita akan pendidikan keagamaan itu sendiri tentunya harus fokus. Punten Pak Iwan sareng tamu-tamu sanes, mudah-mudahan ayat tokoh di luar. Kami baru bisa menggunakan bangunan desa ini. Peryogi kauninga, ruangan ini semuanya penuh. Bahkan di atas penuh, di WC penuh, di mana-mana penuh. Beri musik, kalau tidak percaya silahkan misalnya lihat setiap hari Minggu. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana mimpi kita, apa benar kita mari wujudkan lokalisir yang benar bangunan pesantren ataupun bangunan yayasan yang terpisah dari kantor pemerintah desa sehingga lebih nyaman. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tidak serta-merta kegiatan di desa yang akan kami payungi, termasuk di tiap-tiap RW. Salah satu contohnya, kemarin sudah sepakat bahwa Yayasan Aridwania ini akan memayungi daripada pengajian-pengajian yang ada di lingkungan KRW. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam regulasi kegiatan pembangunan pemerintah baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ketika mengocorkan dana untuk kaitan-kaitan masalah pembangunan, itu akan dilihat dulu kepemilikan. Alhamdulillah perlu kami sampaikan, Yayasan Aridwania dimiliki desa, sehingga kita punya kewenangan full untuk mengelola daripada yayasan tersebut. Dana teh dijejer-jejer namun aya. Ya. Kenapa kita akan menginginkan ke depan Aridwania itu sendiri memayungi pengajian-pengajian yang ada di lingkungan. Bapak melihat sendiri bahwa di kampung-kampung kadangkala pangausan di bumi masih. Untuk mendapatkan bantuan dan sisi mana kita bisa mengambil sebuah alasan. Regulasi tidak mendukung. Karena tanah yang digunakan, bangunan yang digunakan, legalitas bukan milik desa. Tanahnya bukan tanah hibah. Sehingga kami cantolkan mereka kepada Yayasan Aridwania. Daripada mereka harus repot-repot buat yayasan, mari kita bangun desa Sukaraja dengan membangun juga persatuan dan kesatuan di lingkungan Islam di desa Sukaraja. Jangan terpecah hari ini dengan satu mata kekuatan, yaitu kekuatan desa Sukaraja tentang keagamaan melalui MUI-nya. Alhamdulillah semangat MUI, alhamdulillah mohon seperti di dampingi wahid. Yang keduanya, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agrobisnis dan UKM. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah UKM yang terdata di kami ada 200 Pak. 200. Kemudian yang terdaftar, yang tidak terdaftar setelah kami turun ke lapangan itu banyak. Itu mungkin kita nanti akan memaksimalkan lagi tentang UKM-UKM yang ada. Kemudian yang ketiga, mewujudkan destinasi wisata berbasis lingkungan. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita ke depan, karena kalau kita lihat daripada kondisi desa Sukarja itu sendiri, tidak ada sumber alam yang membuat kita tergiur untuk menyajikan tentang wisata. Tetapi dengan keyakinan yang kuat bahwa kita mampu misalnya menerobos situasi seperti ini, sehingga akan berdampak kepada UKM dan ekonomi di sekitar. Insya Allah kita bisa berhasil, yakin. Cuman yang tadi di dalam aturan itu disebutkan, lepaskan ego, jangan merasa bahwa diri kita yang paling benar, dan jangan merasa diri kita yang paling pintar. Maju bersama membangun desa Sukarja, insya Allah yakin itu. Yang selanjutnya, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah peningkatan kualitas kesehatan dasar. Perlu kami sampaikan juga kepada pembina bahwa kita sudah melakukan pembinaan masalah kesehatan. Bahkan di sini kita ada kadar reaksi cepat, Pak Iwan. Kadar reaksi cepat itu tujuannya adalah bagaimana mendampingi masyarakat kecil di dalam menyelesaikan, menuntaskan tentang masalah
pelayanan kesehatan ke rumah sakit. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang punya BPJS saja kita kadang kalau mereka sulit tidak tahu cara menggunakan, apalagi yang tidak punya BPJS. Kita membentuk tim reaksi cepat dan mereka setiap pada kegiatan tersebut kita suntik. Alhamdulillah meskipun relatif kecil, insya Allah karena Pak Iwan juga sudah tahu kami macam dari Harewasan Yus gitunya. Yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Ini juga mungkin itu yang harus diperhatikan secara serius karena berdampak pada kehidupan berbagai tatanan gitu. Kemudian peningkatan kemampuan desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sadar bahwa hari ini kita belum punya kemampuan ke arah sana, tetapi kita akan ikhtiar. Itu mungkin daripada kesimpulan 6 poin. Kemudian fokus untuk pembangunan desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja di RKP 2021-2026 kita sebenarnya sudah menyusun ini Pak, menyusun daripada tahapan seperti ini itu seperti yang disampaikan di sana itu sudah terpampang, silakan dibaca. Jadi kita pada tahun 2021 dengan tidak mengesampingkan APBDes yang tidak terlaksanakan pada tahun 2020 masuk di dalam RPJMDes Pak Arif. Gitu ya. Kita jadi berkesinambungan. Kita pada tahun 2021 tetap akan konsen pada sektor ekonomi. Itu silakan nanti di copy saja. Mungkin karena terlalu panjang kita kalau berbicara Pak Sekdes di copy saja. Terutama kepada kadunungan kurang lah. Lalu tema aya kakurangan Pak Ari urang mah rumasa serakirana gitu Pak Iwan, Pak Arif mungkin di pasian kopina atas katampinya kan kopian ke acan kopian dia gitu. Terus kata rekan-rekan guru-guru abdi, MUI, Pak Ustadz, segala macam yang ada di sini, pokoknya dulur-dulur abdi sadaya insya Allah dikasihan kopina gitu. Itu insya Allah kopian anak karena kalau kopi itu tinggal ngambil gitu di warung aja, kemudian juga bayar sendiri gitu. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terus terang saja sekali lagi mari bergerak bersama. Kami tadi disampaikan saya bukan orang yang luar biasa, saya orang biasa-biasa saja, tetapi ternyata kalau kita berdampingan insya Allah lambat laun kita bisa tercapai. Prihatin juga pada tahun sekitar hari ini lagi semangat-semangatnya untuk membangun desa. Hari ini kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang serba salah, pandemi, sehingga tadi sudah disampaikan bahwa untuk 2021 saja sudah dikasih gambaran bahwa pertama 6 bulan kita habis anggaran sama saluran penyaluran BLT. Ternyata ada lagi edaran bahwa itu harus 1 tahun. Cuman mereka itu lagi menunggu PMK-nya katanya, peraturan Menteri Keuangan itu turun. Jadi tetapnya 1 tahun. Kalau dihitung-hitung itu hampir 45% dana desa tergerus oleh si COVID. Dia bisa protes, dan protes society. Saya protes berarti. Jamaah Arif. Tujuan daripada dana desa dikucurkan dan harus digunakan adalah untuk dilaksanakan seefektif dan efisien. Hari nyalurkan duit 200.000 ka bapak dan ibu menunggu di dia benar efektif itu. Jadi mengelagar napas daripada undang-undang desa itu siapa? Ini yang menjadi persoalan bagi kita sebagai orang desa. Akhirnya kita maju kena, mundur kena, jadi hampura kan masalah.
mau penandatanganan rencana. Silakan dari perwakilan dan simak bersama dalam pengambilan keputusan. Kita bacakan berita acaranya. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJM desa berkaitan dengan penyusunan RPJM desa di Desa Sukarja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada hari dan tanggal Kamis 3 Desember 2020 jam 9:30 sampai dengan selesai atau jam 14 waktu Indonesia Barat, tempat Aula Desa Sukarja, Kecamatan Sukaraja. Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi 1. Penyampaian visi misi kepala desa. 2. Penyampaian masalah dan potensi Desa Sukaraja. 3. Penyampaian arah strategi dan kebijakan pembangunan desa berdasar ke kajian keadaan desa. Pimpinan B. Pimpinan musyawarah dan narasumber. Pemimpin musyawarah usaha hadiah dari unsur BPD. Notulen donasi dari unsur BPD. Narasumber 1. Bapak Kepala Desa Yusuf Kohan dari unsur Kepala Desa. 2. Bapak Camat Dr. Osbur MSI dari unsur Kecamatan Sukaraja. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya, seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM desa, yaitu 1. Prioritas pembangunan dalam RPJM Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja tahun 2021 sampai dengan 2026 meliputi: A. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang religius melalui layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan formal maupun non formal. B. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan UMKM. C. Mewujudkan destinasi wisata berbasis lingkungan. D. Peningkatan kualitas kesehatan dasar. E. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar. F. Peningkatan kemampuan desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 2. Daftar kegiatan pembangunan jangka menengah Desa Sukaraja periode tahun 2021-2026. 3. Penetapan delegasi musrenbang kecamatan. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sukaraja 3 Desember 2020, Ketua BPD Kejadian, Kepala Desa Sukaraja Yusuf Kohan, Wakil Kelompok Masyarakat. Untuk itu mari kita secara sama-sama BPD, pemerintah desa dan dari unsur masyarakat, marilah susunan atau RPJM di sini kita sama-sama untuk kita sepakati dan disahkan. Bagaimana kita sepakati? Sudah semua? Ya, dengan alhamdulillahirobbilalamin, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka RPJM Desa Sukarja kita sepakati, disahkan dan ditetapkan. Alhamdulillah, acara berikutnya adalah masalah tadi adalah kesimpulan dari acara musren tentang susunan RPJMS ini. Alhamdulillah berjalan sesuai susunan acara tertib hikmah. Untuk itu acara yang pertama ini adalah RPJMS, nanti disambung dengan RKPDS. Nanti setelah ini adalah jam 1 kita mulai lagi. Untuk itu ucapan terima kasih kepada Kabid dari kecamatan dan unsur masyarakat telah mengikuti adalah penetapan pengesahan RPJMS dengan benar dan baik. Untuk itu acara pengesahan penetapan RPJMS ini dengan ucapan alhamdulillah resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.